Joko Singgih berkepala anjing. Semua ilmu itu ada sasarannya, Mas. Kalau di situ ada lubang, itu sebenarnya itu adalah darah Singgih. Nanti kalau setiap 1 tahun hasil bumi sini harus diadakan kesenian tayub. Gendingnya 3. Pertama kali Gunung Sari, Eleng-eleng, Jula-juli. Gendingnya itu sakral sini, Mas. Jadi beliau termasuk orang sakti ya? Ya, termasuk pendiri dusun Banjaranyar. Hanya ya cuma di situ itu. Oh, yang di situ itu. Sudah itu. Oh, seperti itu. Ya. Nggak berbentuk makam Ya. ya. Cuman celowokan gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kita akan melihat apa yang ada di sini untuk diperkenalkan, dikenal bahwa apa yang ada di tempat-tempat kita ini kita wajib mengenal. Ya, di mana di belakang kita ini ada makam umum. Namun kalau sampean percaya, ini kita masuk ini ada pohon 2. Ini adalah gapura masuk ke wilayah Banjaran. Banjaran itu sebenarnya pada waktu itu pangkat. Apa saja yang ada di dalam sini, mari kita coba menelusuri dan saya akan sedikit membuka, menuntun apa yang saya ingat dan pernah saya dengar dan saya baca dari para leluhur saya. Ini adalah bekas-bekas kegiatan kemarin karena beliaunya yang ada di sini, sesepuh di sini itu berpesan bahwa setiap tahun untuk memperingati jasa beliau itu diadakan sedekah desa dan diwajibkan untuk nanggap tayub atau gambyong dengan catatan 3, ada 3 gending, 1 eling-eling, 2 namanya jula-juli, terus yang ke kembang kacang itu yang ketiga. Ini 3 gending ini tidak boleh terlewati dan ini bekas-bekasnya para sinoman kasih jasa merah putih macam-macam ini. Nah kebetulan di sini ada daripada salah satu binatang yang kita lihat tokek. Pohon ini ya memang seperti kebanyakan kalau peninggalan para leluhur itu pasti ada penghuninya dan di ini ada namanya tokek lorek. Tokek lorek itu ada ceritanya sendiri sebenarnya. Dia adalah salah satu daripada anak buah dari Panji Laras itu. Dan disinilah dia bersemayam. Dan itu pernah juga ada orang kesini mencari tokek ya. Mungkin memang waktu itu kita juga dengar-dengar tokek itu diperlukan sekali, banyak yang mencari. Dan di sini diperlihatkan, diketoki. Ya dia penampakan. Nah penampakan tokek sebesar guling. Nah, kita tahu lingkaran guling itu hampir 40 cm, besar sekali. Tapi ketika ditangkap, hilang. Dan yang ada memang tokek kecil-kecil. Dan itu tokek goib, tidak bisa ditangkap. Memang dia adalah penghuni penjaga daripada gapura yang kanan ini. Ini waktu itu seperti mungkin pemuda sekarang, hansip atau penjaga. Jadi dia ada dekat di gerbang atau gapura masuk. Begitu dia meninggal, beliau dimakamkan di tempat sini. Selanjutnya ini ada juga saya perlihatkan. Ini ada tonggak daripada pohon. Pohon ini juga pohon tembusi besar sekali. Ini usianya juga sama dengan usia apa yang saya ceritakan pada sampean tadi, seperti juga gapura ini. Waktu itu banyak yang tahu menyaksikan ini sering sekali sambar petir, tapi sepertinya enggak apa-apa, enggak mempan. Terus saya dengar-dengar ada salah satu orang yang punya ilmu mengambil pusaka di tempat ini. Ya mungkin dia menepi atau mendapat wangsit atau piling, dia ke sini terus diambil berupa tombak. Begitu pusaka-pusaka yang ada di tempat ini diambil, dia ngelayung, akhirnya mati dan ini tinggal tonggaknya seperti ini. Jadi meskipun begini, ini ada juga nilai sejarahnya untuk Puh Palang, pengikut Puh Palang. Oh ya, saya pernah kan tadi yang dimakamkan itu Joko Suro namanya. Oke, kita akan masuk ke persemayaman Puh Palang. Puh Palang, ini tempatnya.
Rayu-rayu. Tempatnya atau punjernya Puh Palang. Ini pohon kepuh memang, tapi ini akan saya jelaskan. Puh Palang itu sesepuh di suatu tempat yang namanya Palang, ya, yang mempunyai tugas sebagai banjaran. Banjaran itu tukang mengairi sawah atau bagian air. Nah, ini tempatnya. Dan ini atas izin beliau saya akan menyampaikan sejarah yang terkandung dalam diri Puh Palang. Ini sebutan Puh Palang ini kepuh, dan itu juga saksi namanya asem dampit. Dia ada 2 asem sama besarnya sama tingginya berdampitan. Dan ini adalah paseban palenggani Puh Palang waktu itu. Oke pemirsa, jadi kita sambung obrolan kita bersama Pak Sutarminto di makam umum yang ada di Banjarsari ya, Kecamatan Lengkong. Yang ternyata di sini ada sebuah tempat keramat yang memang kelihatannya seperti biasa, namun ini sangat luar biasa. Di sini ada sebuah lokasi yang dimana dulu ada sebuah tragedi dongeng turun temurun yang sampai sekarang pun masih diyakini oleh masyarakat lokal ini. Seorang pertapa yang tentunya sakti mandraguna dan memiliki kesaktian mendapat sesuatu yang sangat boleh dibilang pusaka atau jimat di sini. Biar Pak Darminto aja yang menjelaskan makamkah atau petilasankah yang ada di samping Pak Darminto ini. Monggo Pak disampaikan Pak. Oke, saya akan melanjutkan sebatas yang saya ketahui dan itu pun dari cerita leluhur yang pernah bercerita pada saya. Puh Palang tadi adalah sebutan sesepuh di Palang, dan Banjarsari itu, Banjar itu adalah suatu tugas untuk mengairi sawah, dan beliau kata kakek saya waktu itu bernama asli Dursolo, Ki Dursolo begitu. Karena mungkin sudah menjadi sesepuh di sini, terus dia mendapat sebutan juga Puh Palang. Nah, Dursolo ini bukan orang sembarangan, dia punya kemampuan prihatin zakat dan punya kesaktian yang melebihi daripada sesama orang biasa. Pada waktu itu cerita kakek saya itu beliaunya itu bertapa sekian hari bahkan mungkin sekian bulan, lalu mendapatkan suatu pusaka namanya lengo gamet. Minyak ya Pak? Lengo berupa minyak. Di sini gamet itu kalau kita tahu ada di genteng itu seperti mimi atau yang putih itu. Serangga. Serangga itu ada, dia punya rumah itu lengo, tapi itu namanya lengo gamet. Seperti kalau kita juga mendengar namanya lengo tolo, minyak tolo, itu yang punya keampuhan. Hampir sama, cuma diceritakan keampuhan daripada lengo gamet tadi atau minyak gamet tadi. Setiap luka yang dioseri itu bisa kembali. Kalau tangan kita itu kepotong terus, lalu kita osir-osir, kita tempukkan lagi, dia menyambung lagi, disempurna lagi. Begitulah ceritanya keampuhan daripada lengo gamet tadi. Saya pertegas lagi, mungkin sebagian pemirsa kurang paham yang dimaksud lengo glamet atau minyak glamet itu biasanya kalau di kampung-kampung itu nempel di dinding bambu, biasanya bambu atau di genting, itu warnanya putih, bulat ya. Ketika ditarik itu molor berminyak. Betul. Nah, ini lebih disebutnya minyak glamet. Mungkin orang-orang dulu yang kelahiran tahun 80-an atau 70-an paham, tapi kalau anak zaman sekarang saya yakin tidak paham. Kan ngoten nggih. Nah, beliau yang bertapa di sini yang bernama siapa Pak? Dursilo. Nah, beliau itu mendapatkan minyaknya, bukan itunya tapi minyak. Bukan. Sebutannya cuma lengo gamet. Nah, tadi di belakang kamera jenengan menyampaikan di belakang layar beliau tuh pernah dieksekusi di sini ya. Ceritanya seperti apa dan bagaimana? Diceritakan begini, setelah mendapat pusaka lengo gamet, dia mengakhiri pertapanya atau semedinya. Terus jamas itu mandi keramas. Ya mungkin setelah itu ya karena orang semedi itu kan nggak makan nggak minum, makan. Terus dia itu punya anak namanya Joko Singgih. Joko Singgih itu sudah hampir berjaka, masih berjaka, jadi sudah besar. Juga punya peliharaan namanya Bawor, itu anjing setia sekali. Anaknya cuma satu, itu namanya Joko Singgih. Lalu setelah semua sepi, mungkin itu malam ya, anaknya itu diajak, ayo malah aku, malah bapak. Nanti Pak, wis tak melok. Dan diajak, dan Singgih itu juga mengajak Bawor tadi, anjingnya. Kurang lebih tempatnya ya di sini ini. Di sini waktu itu seperti bukit gitu. Setelah situ lalu diceritakan sama bapaknya, aku mari
Bapak Mari Semedi topo oleh Ki Lengo Gamet. Daya khasiate kesaktiannya, setiap luka yang diolesi bisa kembali. Ayah mau membuktikan gitu. Setelah itu kelawor tadi tulung cekelan kelawor. Setelah itu kelawor dipegang oleh Singgi dan dia bapaknya sudah membawa mungkin pedang atau golok. Setelah itu ditebas kepalanya. Pas lehernya langsung dioles-olesi Lengo Gamet tadi. Terus disambungkan lagi. Nah betul, kembali seperti semula. Hebat sekali. Itu masih kurang marem. Bapaknya itu tangannya namanya anaknya itu suruh diminta, lalu dipotong. Setelah dipotong, diberi minyak gamet, sambung lagi. Malam semakin larut. Namanya waktu ini hutan. Ayah masih kurang marem. Gitu ceritanya. Lalu dia berniat memotong kepala anaknya. Joko Singgi itu diminta untuk mau dipotong lehernya. Ya mungkin pada mulanya agak grogi, tapi setelah melihat kejadian anjingnya tadi kok bisa kembali, juga tangannya bisa kembali, akhirnya Singgi mau. Begitu sudah sepakat, leher anaknya itu dipotong juga. Ya mungkin karena antara tega dan bagaimana tuh lepas kepalanya si anaknya tadi. Lepas. Ya waktu ini mungkin hutan atau gimana ceritanya lepas. Karena mungkin ya sudah kehendak takdir atau gimana, dia keburu-buru langsung motong kepalanya anjingnya tadi, kelawor tadi. Nah, lalu dioles-olesi minyak gamet tadi, lalu ditempelkan ke leher anaknya yang sudah terpotong tadi. Dan mungkin karena kesaktian dari minyak gamet tadi, memang kembali. Cuma kepalanya sekarang bukan kepalanya Joko Singgi, tapi sudah kepalanya Bawor, anjingnya tadi. Hidup. Jadi itu asal mulanya Joko Singgi berkepala anjing. Bagaimana ceritanya kepala itu nggak bisa ketemu. Setelah dipotong itu kepala itu hilang, kepala anaknya itu. Begitu dipotong itu tadi Loncat dipegang ya? itu seperti mencelat Ya, gitu. loncat gitu. Terlempar. Cari-cari nggak ada. Ya mungkin semua ilmu itu ada sasarannya, Mas. Itulah rahasianya. Jadi mungkin itu sasarannya seperti itu. Ya, sebagai tunggal penebusannya. Ya. Terus kepala anaknya. Ya. Nah setelah itu ya mungkin gimana masih bisa ngomong di Joko Singgi tadi. Namun bagaimanapun juga anak sudah berkepala anjing. Akhirnya kamu sembunyi saja dulu di hutan. Itu. Akhirnya pamit sama bapaknya Joko Singgi itu tadi. Saya itu kalau menceritakan juga keterenyuh. Bagaimana seorang ayah berpisah dengan anaknya dalam situasi seperti itu tadi. Anaknya itu pergi ke hutan. Dan maaf saja saudara yang ada yang mengenal tempat ini secara tidak sama dengan saya. Kalau di situ ada lubang, itu sebenarnya itu adalah darah Singgi yang keluar dari lehernya tadi. Itu diabadikan atau dilestarikan sama bapaknya, sama Ki Dursala itu sampai sekarang itu. Sehingga itu berupa genangan darah waktu itu. Itu betul itu. Dan juga darahnya si Bawor tadi. Nah, karena dia berpesan ini jangan sampai tertutup atau hilang. Sebagai pengingat-ingat kealpaan orang tua atas anaknya. Jadi rasa rumangsa iso akhirnya lali karo Purbolan Paksiso. Lali gitu. Itu masih berlanjut Mas. Setelah itu pulang bapaknya ini. Dia menceritakan apa yang telah terjadi pada istrinya. Dan betul juga begitu setiap sore itu Joko Singgi pulang. Ya makan ya bagaimana. Lama-lama karena dia itu memang kepalanya sudah binatang itu waktu masih baru-baru itu bisa manggil bapak gitu. Artinya tuh tanya, Pak apa ndas kue petuk, apa ketemu gitu. Dan tidak ketemu akhirnya ayahnya ini juga merasa bersalah nggak menemukan kepala anaknya. Ayahnya sendiri juga akhirnya singitan nggak mau ketemu anaknya. Dan anaknya tuh kalau pulang nggak ketemu itu cuma bertanya berteriak bapak. Akhirnya bapak itu menjadi bahasa lain yaitu baung karena kepalanya memang sudah kepala binatang anjing tadi. Dan itu sudah menjadi cerita ada manusia berkepala anjing dengan namanya Baung. Itu betul. Dan Ki Dursila itu sudah nggak pernah ketemu, cuma dia bersepakat bahwa ini harus dilestarikan untuk mengingat-ingat kejadian itu jangan sampai terulang. Karena ambisi seorang bapak akhirnya anak menjadi korban. Dan untuk dipahami bahwa yang di desa Banjarsari ini orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang punya tekad mulia untuk membesarkan desa ini, untuk menjadi subur makmur. Tentu saja dengan didorong oleh Ki Palang tadi, Ki Dursila tadi. Itu yang saya ketahui cerita dari kakek-kakek saya. Dan itu betul.
cerita ini betul. Dan sampai sekarang tempat ini masih banyak Masih nguri-nguri ya Pak? Iya, ini ada celokan ini di mana darahnya si Bawor sama si Joko Singgih tadi di sini tertetes. Saya juga sebenarnya masih diceritakan juga masalah asam dampit. Itu saya tapi lupa bagaimana ceritanya itu asam Ada dampit. kisahnya juga ya? Hah? Ada kisahnya? Ada kisahnya itu. Apakah Lengo Gamet tadi akhirnya disimpan di bawahnya situ atau gimana saya nggak tahu. Oh iya, apakah suara-suara baung dari siapa tadi? Joko Singgih. Apakah sering terdengar juga? Nah itu saya tuh pernah sama bapak saya tuh diajak sowan ke sini nyekar itu. Tepat hampir jam 12 malam itu terdengar. Terus kadang-kadang setelah itu juga masih ada masyarakat sini, tapi masyarakat sini menganggap bahwa itu memang mungkin seperti suara baungan Anjing biasa. Tapi ada apa ciri-ciri sendiri. Jadi baunya tuh baung itu panjang sekali. Itu berarti dia Joko Singgih memanggil bapaknya. Belakang-belakangan setelah saya besar ya, itu masih juga terdengar suara baung gitu. Itu kakek saya bilang, karena kalau mendengar suara itu kalau punya anak kecil biasanya sawanan itu panas, rewel. Itu ada penolaknya. Penolaknya begini, singgih ngalih, singgih ngalih, singgih ngalih, begitu 3 kali. Dan itu semakin lama semakin terlihat kalau bulan purnama, Mas. Jadi kalau pas tanggal 15 bulan Suro Sapar Mulut itu loh Mas. Berarti bulan sering terdengar. Gitulah cerita yang bisa saya sampaikan mengenai apa Kipalang ini. Juga Popalang ini juga punya asli Naki Dursilo tadi. Juga Singgih, semoga Singgih segera diberikan tempat yang layak. Kita sesama umat Allah, kita akan bersama-sama sampaikan dengan ikhlas Al-Fatihah untuk Singgih, Joko Singgih yang sudah mendahului kita. Semoga ditempatkan di tempat yang layak sesuai dengan kehendak Tuhan. Al-Fatihah. Ya karena butuh ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.